Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nandang Prihatmoko SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cipari. Yang kami hormati tokoh masyarakat Desa Mulyadadi. Yang kami hormati Dewan Guru beserta karyawan SMP Negeri 1 Cipari. Yang kami hormati wali murid SMP Negeri 1 Cipari, dan tidak ketinggalan perwakilan siswa-siswi SMP Negeri 1 Cipari yang kami banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas izinnya pada hari ini Senin tanggal 30 September 2024 kita dapat hadir di tempat ini dalam acara pemetaan aset SMP Negeri 1 Cipari tahun 2024 tahun 2025. Sebelum acara ini dimulai, kami akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat diskusi, yang kelima simpulan, dan yang keenam penutup. Mengingat waktu yang sudah cukup siang, marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, sambutan tunggal, dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Nandang Prihatmoko SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cipari. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Cipari, yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat Desa Mulyadadi, yang saya cintai, saya banggakan perwakilan peserta didik SMP Negeri 1 Cipari. Semuanya yang saya hormati, pertama dan yang utama, mari senantiasa kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan berkah anugerah inayahnya kepada kita semua. Pada hari ini Senin 30 September 2024 kita dapat berjumpa kembali di ruang rapat dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak sekalian, pada siang hari ini kita akan melaksanakan diseminasi atau sosialisasi pemetaan aset sekolah SMP Negeri 1 Cipari. Gambaran yang saya dapatkan atau saya pikirkan melihat judulnya adalah mengenai aset sekolah. Yang saya pahami, aset sekolah itu ada dua, secara umum itu ada dua. Yang pertama fisik, yang kedua non fisik. Kalau yang fisik itu apa yang bisa dilihat, ada gedungnya, ada ruangannya, ada audionya, alatnya, sarana prasarananya, ruang kelas, ruang lab, ruang rapat, dan sebagainya. Fisik apa saja yang bisa dilihat namanya aset fisik. Nah, sedangkan aset non fisik itu apa saja yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Dan menurut saya ini efeknya jauh lebih signifikan daripada aset fisik. Namun demikian, baik aset fisik maupun non fisik semuanya sama-sama penting yang harus dimiliki oleh sekolah, karena semuanya saling mendukung. Nah, aset non fisik yang saya pahami sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dan bisa dimengerti, dipahami oleh seluruh warga sekolah, yaitu suasana atau lingkungan kerja yang harmonis.
hubungan kekeluargaan, hubungan sosial yang baik di antara seluruh personil, baik itu guru, karyawan, peserta didik, bahkan Bapak Ibu kantin, semuanya jika memiliki aset non fisik, hubungan kekeluargaan yang dekat, yang akrab, itu efeknya akan jauh lebih baik, efeknya jauh lebih besar daripada sekedar fisik. Dengan lingkungan kerja yang baik, yang harmonis, semuanya bisa saling melengkapi, bisa saling memberi, saling menerima, saling memahami kekurangan dan kelebihan setiap orang. Pak guru, bu guru saling menghormati, anak-anak peserta didik menghormati pak guru, bu gurunya. Anak-anak bisa menjalankan apa yang diberikan, ditugaskan oleh guru, diberikan tugas, baik itu yang ada kaitannya dengan pelajaran secara langsung ataupun tidak. Misalnya ada sampah, pak guru, bu guru ndawuhi murid-muridnya, nak tolong itu sampah dibuang di tempat sampah. Itu di materi pelajaran tidak ada. Kemudian ada anak potongan rambutnya tidak baik, mungkin ada yang gondrong, mungkin ada yang pendek, tapi di model macam-macam. Pak guru, bu guru nyampaikan tolong rapikan. Anak-anak peserta didik bisa memahaminya, bisa mengerti, karena ini bagian dari tugas pak guru, bu guru yang mulia. Murid sesama murid juga saling menghormati, tidak ada katakanlah saling membuli, apalagi terjadi hal-hal premanisme seperti pemalakan atau yang lain-lain, tidak ada. Itu semua bisa terjadi, bisa dioptimalkan dengan adanya saling pemahaman yang baik antar sesama. Nah, ini yang saya maksudkan dengan lingkungan kerja yang harmonis, lingkungan kerja yang sejuk, semuanya bisa saling memahami tugas dan fungsinya. Saya sebagai guru seperti apa, saya sebagai murid seperti apa. Itu jauh lebih penting daripada fisik, bangunan fisik yang hebat, yang megah. Tapi kalau lingkungan kerjanya tidak harmonis, untuk apa? Dan ini semua akan berpengaruh terhadap kinerjanya Pak Guru. Kalau setiap pagi beliau bangun sekolah, bangun tidur, kemudian semangat berangkat ke sekolah, berangkat kerja, ingin memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik, itu luar biasa. Tetapi kalau lingkungan kerjanya tidak harmonis, mau berangkat aras-arasan. Murid juga sama, karena merasa ada hari ini mata pelajarannya, katakanlah sebagai contoh pelajaran matematika, pelajarannya susah, pak gurunya galak, jadi dia mau berangkat sudah ngeluh-ngeluh dulu. Tetapi lain halnya jika pak guru, bu gurunya memberikan materinya dengan baik, senyum, ramah, memberikan pelayanan, bimbingan yang baik dengan penuh perhatian, memberikan pengertian, memberikan materi dengan ramah, itu insya Allah anak-anak, murid-murid akan jauh lebih memperhatikan dan akan lebih mudah menerima materi yang akan diajarkan. Sesama personel juga sama, saling menghormati, saling memberi, saling menerima. Jika ada yang merasa kesulitan bisa dibantu, tidak merasa pintar sendiri. Pintar sendiri buat apa? Lebih baik pintarnya dibagikan kepada rekan-rekannya. Itu sama juga dengan Pak Kantin, Bu Kantin misalnya. Pak Kantin, Bu Kantin menyadari sepenuhnya bahwa anak-anak seluruhnya hampir 750-an itu jajan di kantinnya, otomatis menyiapkan makanan, hidangan, minuman yang halal, yang bersih, yang higienis. Tidak hanya makanannya, juga tempatnya, ada tempat cuci tangannya dan lain sebagainya. Insya Allah ini aset non fisik, semua bisa kita rasakan, baik fisik maupun non fisik, semuanya sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada peserta didik. Dengan aset fisik dan non fisik yang baik, pelayanan terhadap peserta didik juga akan sama baiknya, yang insya Allah pada akhirnya nanti akan dapat memberikan dampak positif kepada seluruh peserta didik, kepada
seluruh warga sekolah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi sosialisasi pemetaan aset sekolah SMP Negeri 1 Cipari pada hari ini Senin 30 September 2024 saya nyatakan dibuka. Hadirin yang kami hormati, meningkat acara selanjutnya pemaparan materi sosialisasi diseminisasi aset sekolah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arnen selaku tokoh masyarakat ya. Kemudian ada perwakilan wali murid dari ibunya Ivan kelas 7E. Kemudian Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini serta anak-anak semua yang saya cintai. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua ya. Memenuhi undangan kami. Hari ini kita akan melakukan pemetaan aset sekolah. Jadi selama ini mungkin yang ada dalam gambaran kita atau ada dalam bayangan kita, kalau aset itu ya ada bendanya ya. Misalnya mungkin ada kipas angin itu sebagai aset sekolah, atau mungkin komputer, meja kursi itu yang kita kenal sebagai aset sekolah mungkin selama ini ya. Tetapi nanti kita akan bersama-sama belajar. Nanti kita juga akan memetakan aset-aset apa yang ada di sekolah kita yang nantinya aset-aset itu akan kita manfaatkan, akan kita kelola kaitannya dengan pengelolaan program ataupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Tujuan kita hari ini bertemu yaitu nanti kita akan mengidentifikasi secara kolaboratif. Jadi nanti kita akan mencoba mengidentifikasi secara kolaboratif ya, secara bersama-sama semua warga sekolah tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Dan di sini tujuan kita tentang mengidentifikasi secara kolaboratif. Di sini kita ada semua unsur yang ada di sekolah. Ada Bapak Ibu guru, kemudian ada siswa, ada wali murid, kemudian dan ada juga tokoh masyarakat yang kita libatkan di sini yang nantinya tujuannya adalah supaya aset yang ada di sekolah ini benar-benar dapat kita identifikasi dan nantinya akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Di sini ada paparan tentang sekolah sebagai ekosistem. Jadi apabila sekolah itu diibaratkan sebuah ekosistem itu masuk ya. Jadi sekolah itu masuk ke dalam ekosistem karena sekolah itu sebagai bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Jadi ada faktor biotik itu yang hidup dan abiotik itu yang tidak hidup. Kalau kita tahu semua ya, yang hidup itu apa saja ya. Nasirin nanti bisa menyebutkan ya. Yang hidup dan yang tidak hidup. Ini mungkin juga ada di pelajaran IPA ya. Ini untuk anak-anak mungkin sudah mempelajari tentang faktor biotik dan abiotik, di mana biotik ini yang hidup, sementara yang abiotik ini adalah tidak hidup. Dan nantinya diharapkan dengan adanya ekosistem sekolah yang baik ini ada unsur yang saling mendukung antara faktor biotik dan abiotik. Kemudian ini sekolah sebagai ekosistem dalam sini diterangkan tentang faktor biotik apa saja yang ada di sekolah. Di antaranya ada murid, ini ada anak-anak sebagai murid, kemudian kepala sekolah, kemudian ada guru staf atau tenaga kependidikan,
ada pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dan juga pemerintah daerah. Ini yang merupakan faktor biotik. Kemudian faktor abiotik itu apa saja? Kita bisa lihat. Next, Bu Nikmat. Kemudian untuk faktor abiotiknya di sini ada keuangan. Ini memang tidak hidup ya, tetapi yang mengelola juga hidup. Di sini ada Bu Yesi yang mengelola keuangan. Kemudian ada sarana dan prasarana. Di sini juga ada Pak Aris ya sebagai pengelola sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian juga lingkungan alam. Jadi lingkungan alam yang mungkin tidak hanya di dalam sekolah saja, tetapi yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kita bisa identifikasi nanti mungkin lingkungan alam di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita analisis sebagai suatu aset sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian kita ketahui bahwa selama ini ketika kita melakukan suatu program atau kegiatan, mungkin kita sering tidak optimis misalnya ketika kita itu mau mengadakan kegiatan perpisahan misalnya. Perpisahan itu kan membutuhkan dana yang cukup banyak ya. Nah, bagaimana ketika dana itu tidak ada, tetapi kita harus bisa melaksanakan kegiatan perpisahan itu. Nah, di sini nanti kita bisa mengambil pendekatan yang akan kita ambil ini berbasis aset ataukah berbasis kekurangan. Kalau yang berbasis aset itu nanti kita bisa manfaatkan aset-aset apa yang ada di sekolah sehingga kegiatan perpisahan bisa dilaksanakan. Tetapi ketika kita berbasis kekurangan, yang kita lihat hanyalah masalahnya saja, hanyalah kekurangan saja. Ini kita nggak ada dana, ini kita nggak ada pentas seni misalnya, ini kita tidak bisa melaksanakan perpisahan. Nah, itu yang dimaksud dengan pendekatan berbasis kekurangan. Yang diharapkan nanti ketika kita sudah memetakan aset, ketika kita melakukan suatu program atau kegiatan, kita itu melakukan pendekatannya itu berbasis aset. Jadi jangan hanya melihat kekurangannya saja, permasalahannya saja, tapi hal yang sekecil apapun dari kekurangan itu tetap bisa kita manfaatkan. Lanjut Bu Nima. Nah, kalau dalam aset itu sendiri ada 7 aset utama atau modal. Jadi ada 7 aset yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Next Bu Nima. Apa saja 7 aset itu? Yang pertama adalah aset atau modal manusia. Manusia bisa kita lihat sendiri ya, manusia-manusia yang ada di sekolah kita, dari kepala sekolah sampai murid itu juga merupakan aset manusia. Kemudian sosial. Kalau modal sosial ini berarti nanti kaitannya dengan jaringan organisasi ataupun kita melakukan hubungan dengan organisasi di luar ataupun di dalam sekolah. Kemudian untuk yang politik ini nanti kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh sekolah, misalnya berupa peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada agama dan budaya. Kalau agama dan budaya ini berarti berkaitan dengan mungkin kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang ada di sekitar lingkungan kita. Misalnya agama itu kemarin kita boleh melakukan Maulid Nabi, kita bisa identifikasi nanti itu termasuk aset ataukah bukan. Mungkin juga dengan budaya-budaya yang ada di sekitar sekolah kita. Ada tidak sih budaya yang relevan dengan kebutuhan sekolah kita? Kemudian fisik, masih yang tadi Bu Nima. Kembali yang tadi 7 model ya. Kemudian selanjutnya adalah fisik. Mungkin tadi untuk modal fisik sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Ada bangunan-bangunan yang ada di sekolah kita itu masuk ke dalam fisik. Kita bisa lihat fisik sekolah kita, mungkin ada bangunan musola, ada gedung olahraga dan lain sebagainya. Nanti kita identifikasi bersama-sama. Kemudian lingkungan atau alam, ini berarti berkaitan dengan alam sekitar sekolah kita juga yang nanti kita analisis dan akan kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Kemudian untuk aset yang terakhir yaitu finansial. Ini sangat penting sekali ya, finansial. Jadi mungkin nanti dari aset finansial itu yang sekolah kita miliki apa yang bisa kita manfaatkan untuk
pengelolaan program sekolah kita. Demikian ya tentang aset. Nanti kita akan langsung berdiskusi tentang aset-aset apa yang ada di sekolah kita. Nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Nanti dari Pak Armen bisa menyampaikan pendapatnya, dari Pak Lami juga, dari wali murid juga, nanti dari anak-anak juga. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama, kita analisis bersama-sama, sehingga nanti kita akan menghasilkan suatu kesimpulan aset-aset apa saja yang kita miliki yang relevan dengan sekolah kita yang bisa kita manfaatkan. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya diskusi pemetaan aset akan dipandu oleh Pak Aris. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk acara selanjutnya, diskusi pemetaan aset SMP Negeri 1 Cipari dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Aris Ibu SPD. Kepadanya disilakan. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arnen selaku tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati ibunya Irfan sebagai wali murid, kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati, kemudian anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya dikasih tugas ini untuk memandu diskusi mengenai pemetaan aset yang ada di sekolah, ya. Biar tidak panjang lebar ya, karena waktunya sudah siang, kita langsung saja. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Retno mengenai materi tentang pemetaan aset, ya. Kita nanti identifikasi secara bersama-sama, ya. Jadi aset apa yang ada di sekolah. Jadi biar kita tidak melihat kekurangannya saja yang ada di sekolah, karena tadi yang saya cermati, yang saya dengarkan dari pemaparan itu, kalau kita hanya melihat kekurangan yang ada di sekolah, tentunya akan muncul hanya masalah saja. Tapi di sekolah kita itu ada kekuatan-kekuatan, aset-aset yang dijadikan kekuatan, itu di situ. Mari kita identifikasi secara bersama-sama. Tadi juga saya sudah menyimak dari Pak Kepala Sekolah mengenai bahwa aset yang ada di sekolah itu ada fisik dan non fisik, ya. Jadi kalau di dalam pendidikan guru penggerak itu ada biotik dan abiotik. Jadi ada yang hidup dan ada yang mati, itu di situ. Dan di situ tadi sudah dipaparkan juga ada tujuh aset, 7 modal yang ada di sekolah. Itu mari kita bareng-bareng kita identifikasi di sini. Kita langsung saja, ini dari tokoh masyarakat, ya. Kita dimulai dari modal manusianya dulu. Mungkin pendapat dari tokoh masyarakat Pak Arnen mungkin bisa melihat apa saja sih yang ada di sekolah, aset apa saja sih yang ada di sekolah. Itu dari modal manusianya, kemudian modal sosialnya, kemudian modal finansialnya, kemudian modal lingkungannya, modal fisik, dan modal budaya dan agamanya. Itu monggo Pak Arnen dari tokoh masyarakat dulu berpendapat, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tokoh masyarakat Desa Mulyajati dan sekitarnya. Di sini langsung saja untuk sosialisasi guru penggerak tentang itu aset manusianya. Kembali di sini aset manusia yang ada di sekolahan, sekitar sekolah di sini adalah dari guru satunya, dari bapak maupun ibu guru. Di situ kan mungkin ada kualifikasi tertentu. Jumlah yang ada di
SMP Negeri 1 Cipari itu untuk tenaga guru itu ada berapa ya Pak? Kira-kira ada 30-an? Iya, itu kan di situ juga banyak, maksudnya setiap guru itu kan ada dari guru-guru setiap pelajaran gitu. Nanti terus dari segi pendidikan mungkin di situ untuk aset-asetnya di situ ada berapa guru, jumlah gurunya semuanya ada 30 orang. Terus dari keahliannya di situ ada untuk pembelajaran kreasi atau penilaian untuk itu ada berapa orang, teknologinya ada berapa orang. Terus untuk tenaga kependidikan, keduanya tenaga kependidikan itu untuk ADM-nya, ADM atau administrasinya kan ada Pak ya, untuk TU ya, itu berapa orang. Terus untuk tenaga jaga malam atau kebersihan itu kan termasuk asetnya ya Pak ya, dari kemanusiaannya itu, manusianya, aset manusia. Terus lanjut untuk siswanya. Siswa untuk SMP Negeri 1 Cipari semuanya ada 756 apa 750 iya Pak? Iya 65 Pak 56 ya? Iya 756 itu dari jumlah tersebut mungkin ada siswa yang punya prestasi dari sekian siswa mungkin nanti itu untuk aset manusianya. Lanjut untuk ke aset ke fisiknya ya Pak. Ya, fisik nanti di situ kan fisik ada jumlah ruangan, terus fasilitas di situ ada Pak fasilitasnya ya selain ruangan, terus ada perpustakaan tadi kalau lokal ya Pak kelas, terus perpustakaan ada. Ya, terus untuk kegiatan pendidikan olahraga itu sudah ada, termasuk kegiatan untuk olahraga dan seni sudah ada ya Pak. Alat peralatan kayak seni kan nanti ada yang untuk kayak pementasan kan sudah ada di GOR itu kan sudah ada ya Pak. Terus untuk selanjutnya terus aset finansial itu terkait dengan pendanaan untuk ya pengelolaan dana BOS itu sudah ada di sekolahan, ranahnya ada di sekolah. Terus untuk dana SOT itu terkait dengan komite. Nah selanjutnya untuk aset dari BOS atau komite dan itu ada sumbangan dari alumni atau mungkin sumbangan lah, bentuknya sumbangan dari luar. Selanjutnya untuk keempatnya aset sosial. Aset sosial itu di sini keterlibatan masyarakat atau lingkungan. Di situ ada komite, terus masyarakat sekitar lingkungan atau dengan orang tua wali murid. Nah, di sini untuk aset sosial itu dari komite sudah ada, jumlah komitenya ada 7 orang. Di situ masing-masing ada pak atau kak. Terus untuk wali murid atau orang tua itu nanti sebesar apa maksudnya ini peran wali murid ke sekolahan sudah terlibat berapa persen atau sudah ikut istilah kegiatan di sekolah itu sudah apa belum. Kita kan dari tokoh masyarakat seenggaknya antara sekolah dengan pihak wali murid, kalau sekolah tidak bisa berjalan kalau tidak ada dorongan
wali murid. Setiap kegiatan harus ikut melibatkan wali murid agar kegiatan itu nantinya seperti kemarin yang baru berjalan ketika ada untuk SOT itu Pak. Kalau kita tidak ada sumbangan dari wali murid, mungkin kekurangan-kekurangan apa yang ada di sekolah itu kayaknya tidak akan terrealisasi atau tercover kalau tidak melibatkan wali murid. Dan alhamdulillah insya Allah wali murid di situ terlibat walaupun sebagian mungkin belum 100% Pak. Itu moga-moga kedepannya kita tetap dengan masyarakat atau wali murid kita libatkan, moga-moga agar kegiatan di sekolah SMA Negeri 1 ini berjalan sesuai dengan planning agar kegiatan yang ini berjalan dengan sukses. Kembali terus yang selanjutnya tadi dengan orang tua siswa itu, mungkin dari orang tua siswa itu masih banyak apa ya namanya komplain karena mereka kurang tahu, maksudnya kurang tahu seperti apa sih di sekolah itu kan membutuhkan informasi yang dari sekolah. Itu mungkin yang terkait dengan aset sosial dan mungkin kurang bijak kita terlalu banyak. Hanya itu sementara yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnen. Kalau tokoh aset agama dan budayanya menurut Pak Arnen itu apa Pak? Ada nggak Pak yang bisa dikembangkan di sini? Untuk tokoh budaya Pak? Aset ya. Budaya dan agama. Iya, di sini berarti aset budaya kita melibatkan masyarakat tokoh dari luar itu Pak ya. Pak Kiai ngomongnya. Iya Pak Kiai. Kalau agama itu dari Pak Kiai. Pak ulama ya. Ya, mungkin dari budaya itu kan budayanya yang di masyarakat sini apa sih yang menjadi budaya, tradisi atau untuk pementasan? Tradisi ini ikut ya tokoh-tokoh budaya di sini ada siapa, bisa istilah kita kerjasama untuk maksudnya kalau ada kegiatan kita berjalan bersama-sama. Itu seperti itu. Kalau pandangan Pak Arnen ya sebagai tokoh masyarakat ini kan ada salah satu aset yang sudah disebutkan yaitu aset politik Pak. Misalkan contohnya mungkin pandangan dari Pak Arnen, sekolah kita sudah bekerja sama misalkan dengan kepolisian, puskesmas dan sebagainya. Menurut Pak Arman itu apa Pak biar kita bisa memetakan di sini Pak? Untuk segi politik di sini kita masih identitasnya sebagai instansi formal ya Pak. Dalam arti kita kan tetap kita terlibat dengan di sini ada Forkopimsam lah ya, ada kepolisian dan kecamatan, terus dari Koramil ya, untuk sekali-sekali untuk anak-anak kan nanti bisa ada penyuluhan umpamanya dari kepolisian itu tentang bahaya narkoba dan lain-lainnya, tentang pungli dan sebagainya. Terus terkait dengan Bapak dari pihak Koramil, mungkin di sini anak-anaknya untuk bisa lebih punya rasa patriotisme lah, bukan yang nantinya istilah menjadi aparat negara, tentara istilah, nanti bisa saja untuk mensosialisasikan bahwa ini loh tentara negara TNI-nya Indonesia ini seperti ini. Mungkin suatu saat dari sekolahan bisa mengundang atau mensosialisasikan nanti begitu. Itu kan termasuk dari aspek seperti itu ya Pak. Nanti terus dari kecamatan itu sudah di formalitasnya dari kecamatan, mungkin tentang kepemerintahan, politik dan sebagainya itu kan ada masuk di situ Pak. Kalau dari kepemerintahan
Mungkin itu Pak. Oke, Pak, terima kasih Pak dari tokoh masyarakat, dari Pak Arnen tadi sudah mengidentifikasi mengenai pandangan dari tokoh masyarakat mengenai pemetaan aset yang ada di sekolah. Itu tadi ada manusianya ya, Pak, modal manusia, aset manusia itu ada gurunya tadi, kemudian ada muridnya, siswa, kemudian ada tenaga pendidikan. Ini menurut pandangan daripada tokoh masyarakat. Kemudian dari fisik itu ruangan, itu bangunannya, kemudian ada perpustakaan, kemudian ada gedung olahraga dan peralatan-peralatan olahraga, kemudian ada alat-alat seni dipanggil. Kemudian aset finansial atau modal finansialnya tadi pandangan dari Pak Arnet selaku tokoh masyarakat itu ada dana BOS ya, kemudian ada sumbangan dari orang tua, kemudian yang satu lagi itu dari alumni dipanggil. Kemudian ada aset sosial, itu keterlibatan masyarakat atau lingkungan dengan orang tua wali murid. Kemudian wali murid yang sudah ikut berperan aktif di sekolah. Kemudian tadi ada aset politik, pandangan dari tokoh masyarakat itu kerjasama dengan kepolisian atau Koramil ya Pak ya, untuk mensosialisasikan mengenai bahaya narkoba dan sebagainya. Itu dari tokoh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya saya minta pandangan mengenai aset yang ada di sekolah itu dari wali murid dulu. Monggo Bu, dari wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari wali murid, menurut saya untuk tahu lebih banyak program-program di sekolah, karena masih ada anak-anak yang sampai rumah ditanya besok acaranya apa, ada acara apa, itu masih belum paham. Jadi masih ada orang tua yang masih nanya ke sana ke sini, itu cari informasi dari wali murid yang lainnya gitu. Jadi alangkah baiknya tiap-tiap kelas itu ada grup wali kelas anak-anak untuk acara besok gitu. Terus misal ada acara mulut nabi kayak kemarin atau acara perpisahan, itu juga bisa melibatkan orang tua. Tidak semua, tapi mungkin ada yang punya waktu buat berdiskusi. Oke Bu, jadi menurut wali murid ini istilahnya sekolah supaya membuat suatu grup supaya apa yang ada di sekolah, program sekolah itu tersampaikan ya Bu, lewat grup-grup itu gitu kan. Nah, gitu. Nah, ini kalau menurut pandangan Ibu Bu, ini kan kalau itu kan secara umum ya Bu, gitu. Kalau kita kan hanya mengidentifikasi, saat ini kita hanya mengidentifikasi. Nah, kalau menurut wali murid ya Bu ya, ini modal manusia menurut Ibu yang ada di sekolah biar kita petakan itu apa saja Bu, yang modal manusianya, aset manusianya yang ada. Selain tadi kan dari Pak tokoh masyarakat ada ada guru, ada wali murid, ada siswa, ada tenaga kerja. Nah, ini kalau pandangan dari tokoh dari wali murid itu apa? Mungkin ada ditambahi lagi, mungkin apa lagi? Ya, wali murid diikut sertakan. Wali murid ya Bu ya, jadi wali murid yang diwakili oleh komite ya Bu ya. Ya, komite juga beberapa wali murid yang ada waktu yang free, enggak terlalu sibuk dengan kegiatan lain, itu bisa dilibatkan, bisa diminta bantuannya gitu, dilibatkan dalam kegiatan sekolah juga. Jadi tambahannya dari wali murid itu komite dan wali murid itu yang dihitung ya, aset dari manusianya. Kemudian kalau finansialnya Bu, menurut pandangan Ibu itu dari ada apa saja Bu di sini Bu? Dana ya, sumbangan tadi ada BOS, mungkin ada SOT ya Bu ya. Kemudian ada lagi nggak Bu menurut Ibu, biar kita petakan di sini, bisa kita petakan itu di sini. Itu yang infak itu anak. Oh, infaknya Bu. Juga orang tua itu juga mendukung. Oh, okay. Jadi finansial ada infaknya Bu ya. Oke. Ada lagi Bu? Ya misal kayak sering ada
ada itu tarikan galon nggak Pak? Tarikan dalam Iya, gimana? minum untuk anak-anak. Ke program nanti itu gitu ya. Iya, kalau dulu di SD kan ada Iya. program hari Senin itu ada tarikan buat air galon buat anak-anak minum biar nggak setiap hari itu minum es atau apa minum air putih gitu. Oke. Kalau model sosialnya Bu, mungkin bagaimana hubungan antara wali murid dengan sekolah atau bagaimana gitu Bu? Belum ada. Oh belum ada ya. Apa? Gimana kalau Adanya kerjasama lah ya Bu ya antara wali murid atau wali murid ikut berperan aktif dalam kegiatan sekolah gitu ya. Iya. Oke, makasih Bu. Nah, kemudian dari Bapak Ibu guru coba sekarang monggo diwakili siapa, Pak Lamin atau Bu Nosi atau Bu Ani, monggo Bu. Guru penggerak yang cantik-cantik tentunya dan yang ganteng. Ibu Wali dan tokoh masyarakat di samping saya, terus anak-anakku yang hebat-hebat. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diskusi di siang hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang nantinya endingnya itu bisa membawa sekolah kita lebih hebat. Kita berbicara masalah aset, ya kan? Aset atau modal. Kita nggak usah jauh ya di aset kita aja di sekolah kita. Kalau kita dipetakan kemudian kita perdayakan, saya berangan-angan alangkah hebatnya ke depan nanti, yang nantinya akan berdampak signifikan terhadap peserta didik. Diawali dari sumber daya manusianya dulu, dari guru, dari siswa, dari tokoh masyarakat, gitu kan. Setelah kita petakan, kita perdayakan, karena kita sadar bahwa sekolah itu adalah sebagai pusat pengembangan budaya. Budaya itu adalah hasil dari daya pikir, ya, kreativitas, kecerdasan, budi pekerti dan lain sebagainya. Itu yang namanya budaya. Jadi sangat luas sekali itu yang menyinggung masalah tentang budaya. Jadi kita sadar bahwa sekolah ini adalah merupakan pengembangan hasil budaya kita, termasuk prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Kalau kita inventarisasi untuk sarana dan prasarana di sekolah, gedung kita sudah insya Allah sudah cukup, ya kan? Ya walaupun ada kekurangan mungkin masih bisa ditanggulangi lah ya. Kemudian sarana yang lain olahraga. Ini mudah-mudahan nanti setelah dipetakan, diidentifikasi, nanti kami teman-teman guru penggerak, saya pun siap untuk bersama-sama walaupun saya bukan guru penggerak untuk berkiprah bersama-sama agar nanti hasilnya betul-betul nyata, berdampak signifikan gitu. Kemudian untuk alat seni boleh dibilang cukup lah, walaupun perlu ditambah komite mungkin biar pembelajaran lebih efektif, lebih bagus. Dulu pernah ada LCD dan sebagainya, kemungkinan nanti secara bertahap itu bisa ditanggulangi karena kurikulumnya merdeka, jadi bisa untuk belajar lebih bagus lagi. Kemudian tadi ya, alat seni yang di sini itu sebetulnya aset sumber daya. Kalau itu diberdayakan berbarengan dengan sumber daya yang ada di sini, dipetakan siapa kira-kira yang bisa membimbing seni. Nah kalau membimbing seni kira-kira masih kekurangan tadi ada sosial masyarakat, bisa kolaborasi dengan masyarakat untuk membina di sini sambil memetakan anak-anak yang berbakat di bidang seni. Karena dalam teori pendidikan itu tidak ada satu individu pun yang sama persis, pasti ada perbedaan. Itu ada potensi yang dimiliki oleh siswa. Ada yang olahraga, ada yang pintar di bidang matematik, desain, ada yang di bidang seni dan sebagainya. Itu saya kalau melihat alat seni, saya sendiri yang sedikit senang pada seni itu kelihatannya belum diberdayakan secara penuh. Kemudian alat-alat olahraga itu juga perlu diberdayakan lebih efektif lagi, tentunya dibarengi dengan sumber daya yang hidup tadi yang
membimbing tadi. Jadi sarana prasarana kemudian dikolaborasikan dengan yang membimbing nanti akan berjalan seiring sejalan. Gitu. Kalau nanti ada kekurangan bisa digali kan, namanya aset kan, seperti orang bisnis itu kalau kurang modal kan cari modal gitu, cari aset gitu kan, cari aset cari modal, tinggal bergantung kiat kita. Nah kiat itu yang kadang-kadang kita gimana ya Pak, kalau sudah menyinggung tentang kiat, nah, ini diminta Pak untuk setiap bulan kita evaluasi untuk agar kita benar-benar terdampak ada 6 guru penggerak betul-betul nyata, nanti regeng loh ya, dari pendidikannya hebat, bagus, anak-anaknya juga di sekolah itu penanaman karakternya sudah benar, bagus, kerjasama dengan semua pihak. Jadi nanti tidak ada anak-anak yang kurang baik lah gitu perilakunya dan lain sebagainya. Nah kemudian dari sarana kesehatan itu puskesmas, dari sarana laboratorium komputer. Namun demikian Bapak, saya kalau bisa itu setiap aset yang ada di sini kalau bisa itu ada penanggung jawabnya supaya bisa dikembangkan sesuai dengan tujuannya. Gitu. Misalnya ruang laborat siapa yang bisa penanggung jawabnya dan itu dikelola baik, betul-betul dikelola untuk pengembangan sumber daya anak itu. Kemudian tidak kalah pentingnya bukan hanya melibatkan guru saja, karena ada juga siswa yang bagus asetnya itu. Seperti contoh kelas saya pas kebetulan paling kelas 7 Bapak ada. Itu ada anak yang setiap hari memang saya suruh untuk membawa HP untuk membantu saya, karena itu aset bagus. Jadi bahasanya dalam penyampaian di WA juga saya koreksi bagus, kemudian komunikasinya juga bagus, sehingga bisa membantu saya. Di sisi lain kami memberikan tanggung jawab pada dia, namun tidak lepas dari bimbingan kita sebagai guru gitu. Nah itu jadi misalnya ada anak yang kiatnya bagus, suka untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah, nah itu berikan tanggung jawab. Mungkin untuk bisa melatih upacara, bisa untuk melatih yang lain gitu, itu dari anak. Namun demikian tidak lepas dari bimbingan guru gitu. Itu aset juga, itu sumber daya juga. Itu dari lingkungan sekolah kita. Sebetulnya sekolah kita itu sudah lengkap dari bidang olahraganya, aset olahraganya, aset seninya, aset segalanya insya Allah sudah memenuhi. Tinggal pengembangan saja. Nah untuk yang menyangkut sosial kita memang harus lebih intens Bapak untuk melakukan hubungan ke masyarakat sekitar, terutama masyarakat sekitar, agar kita benar-benar untuk bekerja sama-sama bekerja mengembangkan sekolah ini. Sebab mau tidak mau di lingkungan kita juga aset. Contoh kecil, kalau ada kegiatan di sini kita undang di lingkungan kita minimal Bapak RT, Pak Kadesnya, Pak RW-nya, tokoh masyarakatnya untuk bisa melihat kegiatan-kegiatan sekolah selama ini. Di sisi lain juga nanti bisa dimintai pendapat, dimintai sumbangsihnya baik pikiran, tenaga maupun yang lain-lain untuk bisa mengembangkan sumber daya lebih lanjut ke sekolah kita. Itu seperti itu yang masalah sosial. Dan masalah politik tadi sudah jelas, kita sering selama ini sudah Bapak, walaupun belum maksimal ya, kerjasama dengan polisian, pembinaan upacara, kemudian penanggulangan narkoba, termasuk penyimpangan anak, sosialisasi tentang penggunaan kendaraan bermotor, sosialisasi tentang bahayanya merokok dan lain sebagainya. Itu kalau kerjasama dengan instansi lain, baik puskesmas, kepolisian maupun yang lain, itu akan bisa menunjang usaha-usaha sekolah dalam rangka mencapai visi dan misi. Begitu. Nah, yang lebih realnya Bapak di forum siang hari ini, yang lebih nyata setelah selesai ini nanti
betul-betul aset yang ada di sini diidentifikasi betul-betul, sumber daya di sini yang bisa untuk mengembangkan potensi siswa sampai dengan apa yang ada di sekolah kita, dari yang tampak besar sampai yang kecil seperti misalnya apa itu tempat menempel itu dindingnya apa namanya itu mading, nah, itu sampai mading itu betul-betul dimanfaatkan, diberi motivasi siswa yang punya karya bagus supaya ditempel di mading. Nah itu nanti ada juga yang namanya apa ya, surprise bagi siswa yang bagus, dalam tayangan sekian kali bagus nanti ada sesuatu. Yang namanya penghargaan tidak semuanya uang, bisa saja penghargaan itu berupa acungan jempol atau berupa piagam atau berupa sebutan dan lain sebagainya. Itu, dan saya melihat atau menyaksikan, mendengarkan, mengikuti acara hari ini sangat senang sekali karena saya jadi ingat masa muda saya yang betah di sekolah gitu, betah di sekolah. Kalau melihat anak-anak didiknya itu punya prestasi yang bagus, itu sangat berbangga. Artinya itu merupakan kebanggaan tersendiri. Itu seperti itu. Dan Kalau modal lingkungannya gimana Pak? Aset lingkungan yang ada di sekolah kita. aset lingkungan itu bisa saja untuk misalnya dalam pembelajaran kita, misalnya ada pembelajaran yang kaitannya dengan saya PKM misalnya, cuma ini memerlukan waktu dan memerlukan segalanya. Itu misal berkunjung ke tempat-tempat seperti di kecamatan, di kantor desa dan lain-lain itu. Kemudian kita melihat juga situasi lingkungan tadi yang kaitannya dengan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Kalau ada kegiatan-kegiatan tentunya kita libatkan. Tidak semuanya kita libatkan, tetapi kita memilih kepada orang-orang yang kemungkinan mampu bisa untuk bekerja sama dalam rangka untuk mengembangkan kegiatan yang ada di sekolah. Seperti tadi ya disampaikan oleh Pak Ali itu bagus itu. Kalau hari besar agama gitu kan, ya kita identifikasi, mungkin ada kiai yang ada di lingkungan kita panggil aja, nggak usah panggil jauh-jauh karena memperdayakan lingkungan dulu, suruh ngaji di sini. Nah kemudian juga termasuk yang lain-lain dari apa ya kegiatannya, kemudian mungkin tidak lepas dari kumpul rampe, persenekan dan sebagainya. Toh nanti kalau ada komunikasi, insya Allah bisa berjalan. Terus begini Bapak, ini ada sekaligus ya, siswa saya kemarin, tapi belum saya flurkan ya, karena menurut saya masih jauh ya, perlu dukungan yang lebih itu. Kita mengadakan Jumat Berkah bagaimana? Oh saya berpikirnya kan terlalu jauh saya. Waduh, ini kalau saya eksekusi nanti iya itu baru pendapat beberapa anak. Kalau kita langsung eksekusi, bagaimana murid yang lain? Ini sebetulnya aset, Bapak Ibu. Ini aset. Kalau kita kelola, kita kembangkan, kemudian kita komunikasikan, itu bisa. Cuma ini mesti harus butuh pemikiran yang lebih tentunya. Gitu. Ada itu. Pak, gimana? Nah, terus gimana anak-anak kok bisa ya? Kamu itu ada ide untuk Jumat Berkah? Iya Bapak, karena ada teman-teman kita yang kekurangan, kemudian kita yang lebih kita adakan untuk Jumat Berkah. Nah ini kalau misalnya teman-teman kita yang di guru penggerak kemudian tidak hanya satu kelas, tapi ini adalah diberdayakan semuanya walaupun belum tidak semuanya. Kan kita mengeksekusi tidak harus semuanya, nanti masalah juga bagi mereka-mereka yang mampu. Kita sampaikan bagi mereka yang mampu untuk meraih pahala, monggo kalau mau mengadakan Jumat Berkah. Namun demikian tetap kita komunikasikan dengan lingkungan, dengan wali. Kalau wali oke, kita eksekusi. Kalau belum ya kita tunda. Ini namanya menggali sumber daya atau memetakan aset. Ya setidak-tidaknya aset yang kita kembangkan, yang kita petakan, yang nanti bisa dieksekusi, yang dampaknya nanti bisa untuk mencapai sekolah yang berkualitas, sekolah yang hebat. Tentunya kita menginventarisir apa yang ada dulu di sini. Itu betul-betul manfaatkan semaksimal mungkin alat yang ada di sini.
aset yang ada di situ. Itu. Kalau kita lihat betapa ramainya setiap sore misalnya ada anak-anak petan di situ. Wah, saya senang melihat itu. Betapa ramainya kalau setiap hari apa itu ada anak yang mau peralihan di sana. Betapa hidupnya sekolah, kita melihat ada anak-anak yang volley di halaman sekolah atau ada yang main band itu di sana. Begitu. Itu Ya, seperti itu. Terima kasih Pak masukannya, nanti bisa kita identifikasi Ya, dari siap. pandangan dari guru ya, perwakilan dari guru Ya. atau dari guru yang lain ada bisa mengidentifikasi aset yang ada di sekolah. Oh, monggo berdua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat kepada anggota dari perwakilan wali siswa SMP Negeri 1 Cipari, kemudian perwakilan dari tokoh masyarakat SMP 1 Cipari dan Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 10 serta Bapak Ibu guru semua dan anak-anakku semua yang Ibu cintai dan Ibu sayangi. Terima kasih atas waktunya. Izin untuk menyampaikan diskusi tentang pemetaan aset sekolah. Ini langsung saja ya Pak. Diskusi dengan berarti kapasitas kita sebagai rekan guru ya Pak ya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Lamin secara panjang lebar gitu ya. Tapi saya kok agak menggelitik, ada yang ingin saya sampaikan juga gitu. Jadi nanti perwakilannya gurunya tidak hanya satu saja gitu ya. Karena di sini gurunya juga banyak. Ya, langsung saja untuk modal manusia. Tadi sebenarnya sudah Pak Lamin singgung, tapi mungkin belum masuk ke lubangnya gitu ya Pak Lamin ya. Ya, jadi modal manusia itu kan tadi salah satunya contoh ada kepala sekolah, guru, siswa gitu ya. Nah sebenarnya tadi Pak Lamin sudah menyebutkan bahwa kita punya aset modal manusia yaitu calon guru penggerak dan guru penggerak yang ada di SMP Negeri 1 Cipari. Jadi nanti kita bisa masukkan aset-aset guru CDP maupun GP ke dalam modal manusia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa guru penggerak itu sebagai fasilitator pembelajaran antar guru bisa melalui komunitas belajar yang bisa mendorong siswa juga menjadi tutor sebaya dan bisa melibatkan orang tua dalam kegiatan literasi di sekolah, gitu ya. Jadi dorongan-dorongan atau hal-hal yang dilakukan oleh salah satu kegiatannya adalah di guru penggerak. Jadi itu wajib nanti akan dimasukkan ke dalam modal manusia pada aset SMP Negeri 1 Cipari. Kemudian dari modal sosial tadi belum disinggung karena kita juga sebagai guru tidak lepas dari suatu organisasi. Yang pasti kita memiliki organisasi yaitu musyawarah guru mata pelajaran. Maka nanti tolong dimasukkan untuk modal sosialnya yaitu MGMP sebagai wadah dari komunikasi guru. MGMP di sini kan mata pelajarannya ada 11, berarti kan dari tingkat sekolah ada, tingkat komda ada, tingkat kabupaten ada. Yang itu semua muaranya satu untuk mencerdaskan anak bangsa seperti itu ya. Itu juga merupakan modal sosial. Kemudian ini saya hanya menambahkan saja ya Pak ya. Kemudian dari modal politiknya, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Lamin juga ya. Ada puskesmas memberikan pelayanan kesehatan seperti biasa ya, setiap hari Jumat kita melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat tentang penjaringan kesehatan. Kemudian kepolisian juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang setiap harinya bisa membantu rekan-rekan guru yang piket di depan sekolahan dan juga bisa memberikan wawasan materi kebangsaan maupun tata tertib di lalu lintas dalam kegiatan
LDKS gitu ya, ataupun kegiatan penerimaan peserta didik baru ya, MPLS juga. Kemudian ada pemerintah tingkat desa dan kecamatan yang bisa menjalin kerjasama untuk melakukan sosialisasi PBB dengan jalur zonasi. Jadi modal politiknya itu dari puskesmas, kepolisian, pemerintah tingkat desa, ataupun tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Lamin sampai skupnya RT dan RW yang ada di wilayah sekitar sekolahan. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam modal politik. Kemudian ada modal agama dan budaya. Ini dari kita sendiri sudah melaksanakan kegiatan yang bisa dijadikan modal kita untuk menjadikan kegiatan itu termasuk aset ya, yaitu pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum pelajaran di kelas atau melaksanakan pembiasaan literasi. Itu tidak semua sekolah melaksanakan seperti itu, dan itu modalnya kita ya, modal agama dan budaya. Agama membaca Asmaul Husna karena setiap hari mungkin karena dilakukan secara terus-menerus, akhirnya anak tujuannya biar jadi lebih paham, akhirnya menjadi hafal seperti itu ya. Itu modal. Dan juga kita juga sering melaksanakan kegiatan perayaan-perayaan keagamaan, perayaan hari besar di keagamaan di sekolah kita. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang kaitannya dengan keagamaan, yaitu hadroh yang dipimpin sendiri oleh Bu Nikmah. Gitu ya, ekstrakurikuler hadroh juga termasuk modal agama. Dan mengikuti kegiatan perlombaan MAPSI yang kemarin sudah pernah kita laksanakan. Nah, modal agama ini dan budaya ini kalau misalnya kita namanya aset itu kan berarti harus dikembangkan, dilaksanakan, yang akhirnya menjadi modal sumber dari yang dimiliki oleh sekolah kita, sehingga sekolah kita bisa menjadikan maju kan gitu ya. Kalau kita sekolahnya maju tapi kita tidak punya aset kan itu nonsens, yang nggak mungkin. Jadi kita harus punya aset dulu. Kemudian modal. Jadi ibu kantin ada berapa ibu ya di sekolah? Ada 5 ya Bu ya. Nah, secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, kantin-kantin yang memberikan kontribusi kepada sekolah, entah itu seberapa ya Bu ya, tapi itu sudah memberikan warna sekolah. Paling tidak anak tidak hanya memberikan uang langsung dikasih jajan, dan itu ya Bu ya, tapi kan memberikan pemahaman. Apalagi kemarin kita juga kan sudah diberikan ilmu tentang kesehatan dari puskesmas ya Bu. Jadi anak-anak dididik juga cara makan yang baik seperti apa, pola hidup yang benar seperti apa ya Bu. Nah, kita juga berterima kasih kepada kantin yang sudah memberikan wawasan pengetahuan, tapi walaupun hanya dalam bentuk makanan saja ya Bu, tapi itu juga sudah merupakan aset dari SMP Negeri kita. Dan juga ada sumbangan SOT atau sumbangan orang tua. Mungkin itu saja dari saya tambahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani telah menambahkan untuk ilmu identifikasi mengenai aset sekolahnya. Kemudian yang selanjutnya saya minta pandangan dari staf tata usaha dari Bu Siti atau Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari wali murid, tokoh masyarakat, perwakilan guru. Saya cuma ingin menambahkan di sini sudah jelas dari 7 aset tadi itu sudah dijelaskan semuanya. Cuma ini ada 2 aset yang di sekolah itu ya, aset fisik dan non fisik. Yang menurut saya itu yang non fisik lebih penting walaupun itu tidak kelihatan, karena hubungan atau istilahnya komunikasi antara guru, siswa dan semua warga sekolah itu merupakan hal yang penting untuk melakukan suatu kegiatan. Apabila sekolah mengadakan suatu kegiatan atau apa yang berhubungan dengan sekolah, siswa ataupun guru,
itu memerlukan komunikasi yang dibentuk forum komunikasi lah antar warga sekolah, biar istilahnya setiap sekolah itu mengetahui. Itu dari segi non fisik. Terus dari segi yang lainnya, administrasi terutama, dari segi-segi ini nanti untuk pengadministrasi ini kan nanti didata, diidentifikasikan. Itu monggo diadministrasikan secara baik dan tertib, biar istilahnya semuanya tahu aset sekolah itu sebenarnya apa sih. Kan tidak cuma yang sosialisasi saja yang ikut ini yang tahu, tetapi minimal semua sekolah, warga sekolah yang ada di sekolah itu tahu macam aset itu apa dan diberdayakannya bagaimana. Paling kayak gitu. Ini cuma menambahkan, mungkin itu saja yang dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Saya mau nanya Bu, komunikasi yang baik antar warga masyarakat itu menurut Ibu yang bagaimana Bu? Ya, mungkin, Warga sekolah itu? mungkin kalau ada istilahnya kegiatan sekolah atau apa dikomunikasikan, maksudnya setelah hasil dari komunikasi itu istilah sudah merupakan suatu keputusan, dikasih tahukan ke warga sekolah. Kadang kan kalau nggak dikasih tahukan kan ada orang-orang tertentu saja yang tahu kayak gitu loh. Lewat forum komunikasi itu apa yang dibentuk itu seperti contoh tadi. Jadi tidak nanya antara satu orang dengan satu orang, tapi sudah istilahnya terwadah dalam satu komunikasi. Itu bentuknya apakah itu istilahnya kayak forum komunikasi kayak grup atau apa kayak gitu. Ya Bu, sebenarnya ini di grup wali murid. Kalau saya wali kelas ya Bu ya, itu saya membuat 2 grup Bu. Satu grup dengan siswa, satu grup dengan wali murid. Tujuannya adalah kalau kita kaitannya dengan anak-anak, kita masuknya ke grup anak. Kemudian kalau kaitannya dengan sekolah yang perlu disampaikan pada orang tua, kita sampaikan kepada orang tua atau wali siswa itu Bu. Itu sebenarnya sudah ada, itu yang memang aset Bu, aset sekolah kita itu perlu dibentuk semacam. Terima kasih Bu pemasukannya itu Bu. Nanti akan tercatat sebagai aset sekolah mengenai komunikasi yang baik. Berarti kaitannya dengan aset sosialnya nih Bu. Kalau yang lainnya sudah Bu? Sudah cukup. Oh gitu. Kemudian yang terakhir ini dari siswa, dari murid. Ini pandangan dari wali murid mengenai